A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya bisa kumpul di sini ngaji bareng dengan adik-adik SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Ya, insya Allah. Sebentar, dilihatin dulu satu-satu. Oh, jadi ini wajah orang-orang yang bakal sukses ya. Alhamdulillah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh dewan guru, wabil khusus mudir kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, namanya keren ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Insyaallah Dr. Imam Syafi'i SPD MSc, betul Pak? Insyaallah. Udah khatam berarti. Mungkin hafalannya. Alhamdulillah. Dan seluruh dewan guru yang dimuliakan oleh Allah, izin belum bisa menyebutkan namanya satu persatu karena yang paling penting dimuliakan Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Si Koko mah gini aja. Biasa geng Kongko jualan handphone, betul? Nah, tapi yang ini mah ngaji aja ya. Sila. Sehat semuanya? Uang jajan masih ada? Asya. Habis? Udah pada sarapan belum? Belum? Ya Allah, jadi pengen nafkahin ini. Udah belajar yang benar ya, insyaallah. Istilah. Karena kita kepala sekolahnya namanya Imam Syafi'i, saya jadi teringat nasihat gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau punya nasihat yang kalau kita terjemahkan, siapapun, kapanpun, dimanapun, ditantang oleh beliau, tidak mungkin, kata beliau, untuk mengubah generasi jadi hebat. Mustahil, kata beliau. Nggak usah ngimpi kalau pengen ngubah generasi ini. Kecuali satu doang caranya, yaitu dengan cara sebaik-baiknya manusia mendidik sebaik-baiknya generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik generasi berarti yang interaksi, dididik langsung, diajarin langsung oleh beliau ya, yaitu para sahabat, lalu sahabat mengajarkan selanjutnya lagi dan selanjutnya lagi ya. Maka ini masuk akal ya, ibarat kayak gini lah. Kalau ada yang pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Hah? Asik. Yang kemarin baru menang Ballon d'Or siapa? Udah berapa kali? 8 ya. Yang kedua terbanyak siapa? Ronaldo 5 kali ya. Tapi gitu, maksudnya masuk akal ya. Kalau pengen jadi koki ya baru belajarnya ke Chef Juna. Karena sesuai bidangnya, dia telah melakukan yang akan kita upayakan dan bahkan pernah menjuarai yang ingin kita juarai. Nah ini kita semua mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen, dunia dan akhirat malah kalau bisa. Tapi nggak mau ngikutin yang udah berhasil mencapai itu. Berarti selama ini berusaha sukses dan bahagianya caranya siapa? Ngarang berarti kan? Nah berarti ya tentu ngikutin beliau-beliau
Ya, anggaplah tadi ada tokoh Imam Syafi'i yang ini atau yang dulu ada ya. Kalau ditanya idola beliau pasti Rasul. Kok saya kagum nih baca kitab Riyadhus Shalihin misalkan penulisnya Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau ditanya siapa idolanya? Ya Rasul pasti. Ya. Saya kagum perjuangannya Muhammad Al-Fatih. Siapa idola beliau? Rasul lagi pasti. Udah sebaik-baiknya soalnya. Renungannya gini aja lah. Kalau kita ngobrolnya sama anak-anak muda, wajar, ngerti, kadang pengen ngebuktiin, ya Allah saya teh pengen hebat. Apalagi pernah mengalami pengalaman ngajak maksiat, namanya pacaran, udah gitu, ditolak karena direndahkan dengan berbagai macam alasan, ya. Kalau kayak di film-film azab mah biasanya karena belum kaya dan yang lain-lain. Wajar itu pengen ngebuktiin, ya. Wajar aja. Tapi jangan sampai jadi salah arah, salah tujuan. Jadi terlalu yang dikejar dunianya sehingga akhirnya lupa mengejar pencipta dunianya. Mentok nanti. Ya. Sedangkan kabar yang harus kita terima faktanya adalah suka tidak suka, mau tidak mau, kita tuh butuh Allah, pasti nyari Allah. Pilihannya dua, datang ke Allah dengan sukarela atau diseret sama masalah. Ya. Sekarang duduk nih barengan nih. Nyontek bareng, ngupil bareng, jajan bareng, sholat bareng, ya. Bercanda bareng. Jangan heran kalau ntar ternyata misalkan 30-40 tahun lagi kok dia udah punya banyak perusahaan, sukses, maju, bermanfaat, saya malah punya banyak utang. Jangan sampai baru mau jadi baiknya nanti pas udah kayak gitu, pas udah dihina waktu reunian, tahu-tahu teman udah pada maju, ya kita malah macam-macam, kelilit pinjol, main judi slot, rungkat, ya. Judi slot nyampe Tanjung Pinang nggak? Nyampe. Ingat ya, Tuhan kita tuh Allah, bukan kakek Zeus ya. Nggak ada maksinan, nggak ada pola gacor, nggak ada ya. Nyari Allah aja. Kalau pengen gak nih, saya kasih bukan pola gacor, hidup gacor kalau perlu ya. Caranya bangun jam 3, sholat tahajud 11 rakaat. Kalau mau tidur lagi silakan, atau kalau mau langsung dibablasin, yuk langsung sholat subuh. Kalau laki-laki tepat waktu berjamaah di masjid, ya. Saf paling depan upayakan. Kalau makin tambah ilmu, mudah-mudahan suatu saat jadi imamnya, ya. Beres, jangan tidur. Jangan biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran. Sempetin, meskipun 1 halaman, ya. Kok nggak ada Qurannya? Misalkan lagi karya wisata di mana? Yang hafal aja. Masa ya Al-Fatihah nggak hafal? Nggak mungkin nggak hafal, minimal 1 halaman. Nah, Al-Fatihah ditambah 3 kul, ditambah ya kuliah, idza jaa nasrullah sama tabat yada, itu juga udah 2 halaman. Ya. Yang penting baca Al-Quran. Ya. Jadi keluar rumah tuh udah dalam keadaan berangkat ke sekolah nih setengah 6 pagi misalkan atau jam 6 pagi, udah dalam keadaan udah ngantongin 11 rakaat sholat malam, sholat subuh tepat waktu, dan juga baca Al-Quran. Gacor hari itu dijamin, ya. Lancar segala urusan, ya. Jadi kebaikan. Apalagi kalau istirahatnya ditambah, bukannya jajan ke kantin, dia malah sholat duha misalkan. Wah, tambah luar biasa, ya. Apalagi yang lain jajan, dia lagi puasa. Loh, ini kan bukan Senin, bukan Kamis. Ternyata dia puasa Nabi Daud. Itu manusia luar biasa, ya. Udah itu. Hamba pilihan itu mah. Itu mah tinggal tunggu waktu, demi Allah masa depannya jadi terang benderang, ya. Asli ya, nggak ada manusia yang pinter aslinya. Tapi adanya yang ditolong sama Allah. Nih, kita nyoba niruin Nabi. Ini juga untuk bagi para guru, dewan guru yang dimuliakan Allah, yang telah menjadi jalan ilmu bagi kita semua. Semoga Allah selalu menjaga dan memuliakan guru-guru kita, ya. Karena kata hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul itu bersabda yang artinya, kalau orang yang menjadi jalan ilmu itu, seluruh malaikat, penduduk langit, bahkan semut yang berada di lubangnya, dan juga ikan yang berada di lautan, seluruhnya mendoakan mereka, ya. Mulia, luar biasa, ya.
Dan kalau kalian jaga adab kepada beliau, Allah titipin kemuliaannya. Karena asli ilmu itu bukan bicara kita pinter atau IQ tinggi, enggak. Sepinter-pinternya orang wisuda S3 hanya butuh kulit pisang bisa lupa semuanya. Turun dari panggung kepleset ngegeledak gitu kepala ya. Lupa nama sendiri juga. Gampang Allah kalau mau ngambil itu semua. Tapi ilmu itu bukan perkara aku pintar atau tidak, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nitipin ilmunya nggak kepada kita. Salah satu caranya adab kepada guru-guru. Ya. Nggak akan ada ceritanya ya Indonesia mah kita tahu lah, nggak beradab ke guru ijazah bisa beli ya, dan juga tahu-tahu bapaknya sudah kaya dikasih perusahaan ya, tapi bukan itu tujuannya. Pendidikan di dalam Islam kadang kalau kita tanya ya, kira-kira nanti kalau udah punya anak lalu anaknya disekolahin, biar apa anak kita disekolahin? Biar pintar. Itu jawaban paling umum ya, dan pintar itu bagus. Tapi ternyata pendidikan di dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pinter. Pinter mah cuman efek samping demi Allah. Apa tujuan utamanya? Quran surat ke-62. Surat apa? Setelah As-Saff, sebelum Al-Munafikun, juz 28. Al-Jumu'ah ya. Di ayat keduanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, ada kata wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan kalian sendiri yang mereka kaum yang ummi di saat itu tidak bisa baca tulis untuk membacakan ayat-ayatnya yang tujuannya untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Bukan bikin pintar. Kita tuh nggak pernah kekurangan orang pintar. Orang langsung pintar dari lahir, IQ-nya tinggi ada demi Allah. Dan kita tahu kalau pintar jiwanya nggak bersih, repot. Nih, kalau ada maling bodoh, malingnya mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya. Tapi yang repot kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyat. Nah ini repot. Ya. Dan jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja udah. Sama kayak waktu itu kajian juga di SMA, gurunya request tentang bicara jangan pacaran katanya. Dia jawab, kami nggak pacaran kok, kami cuma punya support system. Ya elah support system. Maksiat mah maksiat aja deh ya. Nggak ada ya. Di sini pada pacaran kan? Yang punya pacar angkat tangan. Wah, nggak akan ada yang ngaku. Pertanyaannya saya ganti. Yang kalian tahu kiri kanannya punya pacar, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Oke, ketahuan. Ya. Gitu ternyata caranya. Ya. Sebelum ke situ balik lagi. Yuk, kita nggak pernah kekurangan orang pintar. Ya. Tujuannya nyuciin jiwa. Apa kita pikir Rasul ngedatengin kafir Quraisy itu untuk tujuannya bikin mereka pintar? Enggak, asli udah pada pintar. Orang Quraisy itu bahkan disebutkan oleh penciptanya langsung. Ada surat Quraisy apa? Surat ke-106, ila fihim rihlatasyita. Alhamdulillah pada apa? Ada kata rihlah. Rihlah itu artinya jalan-jalan ya. Apa bedanya jalan-jalannya kita sama orang-orang Quraisy? Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Jago dagangnya. Udah pada pinter. Saya Rasul tahu, Masya Allah. Ngelihatnya tadi nyuciin jiwa, bismillah. Ya. Sekarang kalau misalkan orang dinilai hanya dari cerdasnya saja pun tidak. Apalagi ngelihat cerdasnya dari nilai. Nilai bisa beli kunci. Tahu-tahu jadi pemimpin. Ruksak ini mah. Ya. Nyuciin jiwa, istilah. Bu, jujur atau adik-adik ini yang udah nanti suatu ketika jadi ayah, jadi ibu. Misalkan anaknya sukses, terkenal, kaya, tajir melintir, viral, tapi memperlakukan bapak, ibu, memperlakukan kalian nanti seperti film Azab Indosiar, mau? Enggak, ya. Tapi misalkan ini anak nih, anak kandung kalian misalkan
Ya Allah, matematikanya teh kurang misalkan. Nah, 2 tambah 2 berapa? 5, Bu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi sholat subuh nggak usah dibangunin, udah bangun sendiri. Yang lain atau anak-anak seumurannya masih ngapalin alif, ba, ta, sa, dia udah ngapalin juz 28. Nggak ada orang tuanya bisa memandu adik-adiknya. Orang tuanya belum minta bantuan, dia udah menawarkan pertolongan. Coba, pengen punya anak kayak gitu? Nah, bismillah, ya, nyuciin jiwa. Makanya visi misi SMA Negeri 1 Tanjung Pinang apa? Ada yang apa? Tenang, nanti kita ganti visi visinya, menyucikan jiwa murid-muridnya. Udah selesai ya, Insya Allah. Ya udah, itu yang paling penting ya. Demi Allah, jiwa bersih, nyari sendiri ilmu. Ya, udah. Tinggal kita jangan ngelakuin hal-hal yang Allah nggak suka. Tadi saya pengen singgung sedikit lah pacaran ya. Ini mumpung pengajian majelis ilmu, kita doain aja sekalian. Yang pada punya pacar hari ini juga putus. Ya. Putus biar bisa jadian sama saya kok. Itu kurang aja. Ya. Dek, yang akhwat punya pacar nggak? Putusin ya. Bilang disuruh koko gitu ya. Siapa dia ikut campurnya? Beneran. Kalau dianya yang soleh, dianya yang mutusin kalian duluan. Tenang aja. Ya. Tapi aku sayang. Kalau jodoh gak akan kemana. Ya. Tugas kita bukan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Layakkan diri kita di hadapan pencipta kita. Allah yang persatukan nanti. Gaya ya. Udah hanya nangis ya. Udah istilah. Gak apa, sebetulnya masuk akal ya. Pada punya Instagram gak? Misalkan Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misalkan. Atau siapa? 7 personil BTS mualaf semua. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset deh. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Kepalang ngayal ya. Atau siapapun lah, meskipun dia tinggi, putih, langsing, ya mirip Bihun lah ya. Bihun juga gitu kan ya. Tapi kalau ngajak ya pacaran, jawab dengan tegas. Halalkan atau tinggalkan bang. Gitu aja. Tapi Abang Jongki udah sayang. Kalau memang sayang, ayah saya standby di rumah tiap pada Isya. Jangan lupa bawa martabak. Ya harus modal ya. Nggak beneran. Kalau manusia sayang dengan manusia, pasti ingin selamanya dengan orang yang dicintai, betul? Bahkan di dunia nggak bisa kayak gitu. Terpisah jarak, terpisah maut. Ada tempat untuk kayak gitu bahagia selamanya, yaitu di surga Allah. Terus kalau dia ngakunya sayang, tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya ke Oyo misalkan. Ya. Emang tahu? Emang boleh. Berarti omong kosong. Ulangi. Omong kosong. Udah. Yang soleh asli nggak akan menghinakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Enggak. Ya. Hati-hati ya. Kadang berkatanya kayak gini, Zat, kami tuh nggak pacaran kok ya, tapi ya tiap malam jam 3 malam dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud deh. Pertanyaannya cuma satu Kak. Pertanyaannya cuma satu. Kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Tebar piau brother, lalaki mah ya. Hati-hati ya. Hati-hati, itu udah ada SOP-nya. Nggak cuman bank yang ada syariahnya, ini juga Playboy syariah tuh ada. Ya. Mukodimahnya pasti bagus. Assalamualaikum ukhti. Ya, kebaca ya. Ibarat sampai ada yang bikin komik meme-nya itu, komik meme-nya ya. Jika ada gambar ya, kolom, ada 4 kolom. Ada 2 kolom, 4 baris. Gambar pertama, gambar kucing, gimana suara kucing? Ya. Gambar kambing, gimana suara kambing? Gambar bebek, gimana suara bebek?
Gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum Mukti. Ya. Udah ada template-nya ya. Habis dari itu dia bakal nanya, masih ada malam waktu kita untuk bertahajud. Udah kebaca ya. Hati-hati. Makanya kata langkah di dalam Al-Qur'an itu tidak pakai kata khittah, tapi bentuknya jamak, khutuwat. Khutuwatish syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Karena sabar setan itu, yuk diajakin aja. Kalau perlu jangan langsung ke kiri, ke kanan dulu. Ajakin tahajud, pergi kajian, ya. Yang repot kalau misalkan direspon lagi, jangan lupa tahajud ya ukhti. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Udah itu paling rusak. Ya. Jangan diladenin ya. Tipu daya syaitan itu baru jadi kuat kalau kita ladenin. Kalau kita cuekin dari awal nggak, lemah. Inna kaida syaitana kana doifa. Beneran? Nih, kita di rumah nyalain Al-Quran 24 jam. Setan nggak betah. Tapi mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa dia. Ya, nggak bisa apa-apa. Paling cuma dikasih was-was, ganti dong, jangan Quran melulu, yang lain. Kalau kita nggak mau, apa dibanting murotalnya? Enggak, dipencet matiin saklarnya, nggak bisa asli. Ya. Sama, misalkan nih, laki-laki, ini sudah akil balik ya. Laki-laki sendirian di kamar, hujan, syahwat bangkit, megang handphone, internet kenceng, kuota banyak, ruksak eta ya. Ya. Ruksak ya, hati-hati. Punya VPN lagi ya, aduh ya. Tapi kalau dari awal langsung ditaruh tuh handphone, pergi keluar, main badminton kayak, main bola kayak, bantuin tetangga pindahan kayak, ya. Kok nggak ada tetangga mau pindah, suruh pindah pak, jangan tinggal sini pak, udah, saya bayarin kontrakan bapak, ya. Ya maksudnya cari kesibukan ya. Pulang nyampe rumah capek, mandi, sholat, tidur, besok udah sekolah lagi, aman, selamat dari dosa. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu deh. Ya ada videonya 1 jam, 1 menit mah nggak apa-apa, keles. Udah rusak gitu ya. Jangan diladenin, tutup, blok semuanya ya. Istilah pengen jadi sukses nggak? Pengen? Kita ke Al-Quran ya. Ada kisah di surat Al-Kahfi, ini hari Jumat ya. Kadang malam Jumat atau hari Jumat silakan pilih. Tapi kita disunahkan baca 1 surat. Surat apa? Al-Kahfi. Dari 110 ayat, ada ayat bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Ya, bismillah. Di dalamnya mereka ceritanya bepergian, berpetualang. Tapi ternyata meskipun nama yang disebut hanya ada 2an, ternyata mereka berpetualang tidak berdua, tapi bertiga. Ketahuannya di ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu, telah berkatalah Musa kepada pemudanya. Jadi Nabi Musa itu punya murid, ngikut kemana-mana. Dan dari Al-Fatihah sampai Anas namanya nggak disebutin siapa. Maka kata para ulama ahli tafsir ini membicarakan hal ini. Kenapa pemuda ini nggak disebut? Mudah loh bagi Allah nyebut nama. Pelajaran pertamanya nomor 1 adalah bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Nggak penting. Bukan berarti viral atau terkenal itu haram dan berdosa, enggak ya. Tapi kalau misalkan ada pemudi di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang tiap hari yang dipikiran pengen viral terus ya. Live TikTok mandi lumpur misalkan ya. Dirinya mandi lumpur nggak laku, ibunya diguyur lumpur juga ya. Kasih mawar tabok sendal terkenal enggak jeding ya biwir ya. Yang kedua, kalau pengen tetap kenalin diri kita dengan cara paling keren ya, yaitu dengan ilmu, takwa dan prestasi. Ulangi. Turun dari mobil dan dia mingkem, nggak ngomong sama sekali. Tapi orang sekeliling yang menyebutkan siapa dirinya. Dia kan pendiri perusahaan itu, penemu teknologi ini.
Orangnya diem, prestasinya yang memperkenalkan diri. Oh, itu cara ngenalin diri paling keren ya. Daripada serba ngaku-ngaku. Tempat ini bagus, saya yang bangun. Anak di sini soleh-soleha, saya yang ngajar. Wah, mereka jadi pada rajin ngaji, saya yang ngasih hidayah. Oh, itu naudzubillah. Ya. Ngaku-ngaku, ya. Dan biasanya bahkan saking kalau tingkat ngaku-ngakunya terlalu tinggi, kalau kita pengen tahu harga barang di badannya gampang. Pengen tahu harga sepatunya, injak aja. Cepret, lah ini sepatu saya 2,5 juta kok diinjak. Nah, macet, ngambek. Parah nih Tanjung Pinang macet. Di luar negeri nggak ada nih kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu, ya. Bangun tidur ngambek, badan tuh remuk, bohong, ya. Di kelas belajar ngambek, kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kelas. Keras sama diri kalian sekarang, nanti dunia datang dengan lembek sama kalian, ya. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sekarang, oh yang lain juga nggak belajar, oh yang lain juga nggak bikin PR dan lain-lain. Iya, lulus mah masih bisa. Tapi nanti dunia akan datang dengan keras kepada kita, dengan pahitnya pengangguran, dicaci maki waktu reunian. Meskipun surga kita bukan di mulut orang, bukan. Yuk naik derajatnya, pakai ilmu, bismillah. Orang bilang masalah kemanusiaan paling besar kemiskinan, kelaparan, dan kriminalitas. Enggak, asli. Ya. Yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu dan ketidakinginan mencari ilmu. Ilmu itu ibarat mahkota, enggak kelihatan, tapi bisa membuat ucapanmu ditaati. Dan juga ibarat harta, ringan, tapi tidak bisa dicuri. Coba punya duit 1 miliar, pecahan 2.000 semua lagi. Ya. Repot bawanya dan repot dicuri. Gimana cara nyuri ilmu? Nggak bisa. Apa kalian lagi tidur dicolokin flash disk gitu di kupingnya? Nggak bisa. Ya. Dan nggak ada orang makin ilmu kepalanya makin berat. Nggak, ringan. Jalannya tengkleng gitu berat sebelah. Kenapa Pak Kiai? Oh iya kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah. Nggak ada. Ya. Beneran. Ya. Pakai ilmu, bismillah. Nanti dunia yang bertekuk lutut di hadapan kalian. Dicari beneran. Tapi kalau nggak punya kemampuan, oh lama-lama akhirnya lulus. Tapi yang lain kerja karena dia nggak punya kemampuan, nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Nggak kerja, lama-lama nggak bisa menghidupi diri sendiri. Mulai lapar. Lapar nggak ada iman, akhirnya nyuri, jadi kriminal. Beneran, pakai ilmu. Sila. Terserah, nggak harus belajar. Nanti ini sekarang kita masih belajar semua nih, kita nyobain. Nanti lama-lama mulai, oh aku sukanya ini. Nah itu yang ditekunin, silakan. Ya, ini pakai ilmu, beneran. Wasiat ini ya. Mudah-mudahan kalau pokoknya nggak ada umur, mudah-mudahan ini aja yang diingat. Ya, bismillah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dan balik lagi tadi, ya. Nurut aja sama Allah. Nanti Allah yang aturin masa depannya. Sambil terus menjaga adabnya kepada guru, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, dan jangan dirusak dengan sesuatu yang Allah bikin kita nggak suka, nggak ridho. Salah satunya tadi ya, pacaran, udah putusin aja, ya. Sepakat? Sepakatnya agak berat ya. Apa-apa doain aja ya, putusin ya, nggak apa-apa. Nangis yang kepahitan yang membuat kita tambah dekat kepada Allah lebih baik daripada kisah cinta romansa yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembalikan dulu kepada mana tadi? Ketiga MC saudara kita. Tafadhol ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.